bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Menyajikan gagasan melalui artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritikan terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa yang ilmiah populer. Intinya, artikel opini adalah tulisan yang berisi pendapat penulis tentang fakta, data, fenomena, atau kejadian tertentu dengan maksud dimuat di surat kabar atau majalah. Menentukan informasi dalam artikel yang dibaca. 1. Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan siapa, apa, kapan, di mana, atau berapa. 2. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap suatu opini. Biasanya dapat menjawab pernyataan bagaimana dan mengapa. B. Menyusun opini dalam bentuk artikel. Mengungkapkan opini dalam bentuk kalimat yang benar. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain struktur artikel opini, argumentasi, dan bahasa yang digunakan. 1. Struktur artikel opini. Pada bagian ini disebut argumentasi atau argumen. Pada bagian akhir artikel berisi pernyataan ulang, pendapat atau reiteration, yakni penegasan kembali pendapat yang telah dikemukakan agar pembaca yakin dengan pandangan atau pendapat tersebut. 2. Argumentasi. Artinya, argumentasi harus didukung data aktual karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. 3. Penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan untuk melihat sasaran pembacanya. Kecenderungan pembaca teks artikel adalah pembaca tulisan yang tidak terlalu panjang, mudah dibaca, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, pada saat membuat opini, gunakan bahasa yang komunikatif, tidak bertele-tele, dan ringan penyajiannya. Kegiatan itu menemukan unsur kebahasaan artikel opini di buku ilmiah, yaitu 1. Adverbia. Adverbia adalah bahasa yang dapat mengekspresikan sikap eksposisi. 2. Konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sengaja, yaitu kata dan kata, frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat. 3. Kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata-kata supaya mampu meyakinkan pembaca. Diperlukan kosakata yang luas dan benar. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. Berikut adalah penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. 1. Menggunakan kutipan kata-kata seseorang biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. 2. Menggunakan sudut pandang penulisan dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. 3. Menggunakan kata yang tidak pasti atau mungkin, rasanya, dan lain-lain. 4. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu atau sebaiknya saran, pendapat, dan lain-lain. Menyajikan artikel opini dengan kebahasaan yang baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di antaranya sebagai berikut. 1. Pola pemecahan topik. Pola ini memecah topik yang masih berada dalam lingkup pembicaraan yang ditemakan menjadi subtopik atau subbagian yang lebih sempit. 2. Pola masalah dan pemecahannya. Pola ini lebih dahulu mengemukakan masalah, baik itu masalah pokok maupun beberapa masalah, namun masih berada dalam lingkup pokok bahasan utama. 3. Pola kronologi. Pola ini menyajikan artikel sesuai dengan kronologi, urutan, kesenambungan, keberlanjutan bagaimana sesuatu itu terjadi. 4. Pola pendapat dan alasan pemikiran. Pola ini baru dipakai jika penulis menyampaikan pendapat atau gagasan atau pendapatnya sendiri. 5. Pola pembandingan. Pola ini sama seperti gaya penulisan komparatif, yaitu dengan membandingkan dua aspek atau lebih dari satu topik lalu menunjukkan persamaan atau perbedaan.
Ini yang terakhir yaitu rangkuman. Artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran atau kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat. Biasanya tulisan dengan bahasa ilmiah populer. Terdapat 3 utama yang perlu dipahami terkait dengan artikel opini, yakni struktur artikel opini, argumentasi, dan bahasa. Yang kedua adalah argumentasi. Selain tesis, bagian terpenting opini adalah argumentasi. Argumentasi yang dikemukakan harus kuat, dalam arti harus didukung dengan data, fakta, karena artikel opini pada umumnya bersifat aktual yang berisi analisis subjektif terhadap suatu permasalahan. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Bahasa dalam artikel opini biasanya disebut dengan bahasa ilmiah populer. Berbeda dengan bahasa ilmiah pada umumnya, penggunaan bahasa penting untuk diperhatikan dan disesuaikan dengan sasaran pembacanya.